Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang akhirnya tersadar, ya, cintamu adalah cahaya bagi jiwanya. Yang akhirnya tersadar cintamu adalah cahaya bagi jiwanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya di sini ada energi seperti apa, ya, dari seseorang yang menyadari sesuatu. Oke, teman-teman, di sini ada energi divine connection. Jadi sangat mungkin orang ini menyadari ada suatu koneksi yang jelas antara kamu sama dia, ya. Itu karena memang ada koneksi dari semesta gitu ya. Jadi ini bukan koneksi biasa. Dia merasakan bahwa semesta banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk, ya. Kalau kalian itu terkoneksi dengan sangat jelas, terkoneksi dengan sangat kuat, dan semakin hari semakin jelas energinya, ya. Dan clear quartz itu juga membawa energi pembersihan. Jadi sangat mungkin banget nih cinta kamu, sayangnya kamu, koneksi kamu itu membawa energi cleansing untuk dia, ya, membawa energi yang memulihkan. Selain itu juga, ya, energi cinta kamu dia rasakan membawa energi grounding, ya. Energi yang membuat dia yang mungkin selama ini sering gak balance, sering gak fokus, yang selama ini mungkin fokusnya kemana-mana, kamu bisa kayak menenangkan dia, ya, membantu menyeimbangkan energi dia, dan juga sangat-sangat berdampak dengan secara finansial, ya. Situasi finansial dia juga berdampak dengan koneksi dengan energi kamu. Dan yang pastinya energi kamu itu sangat-sangat kuat auranya untuk dia. Ada aura energi kamu yang sangat kuat, ya, yang mempengaruhi energinya dia. Kamu banyak membawa pencerahan, kamu banyak membawa support, kamu banyak membawa energi kejelasan, ya, teman-teman. Karena memang di sini ada energi keseimbangan yang sangat kuat. Jadi cinta kamu itu, dia menyadari bahwa cinta dan sayang dari kamu, energi dari kamu, aura dari kamu punya warna yang berbeda, punya kekuatan energi yang berbeda, dan juga membawa energi balancing untuk dia, ya. Makanya dia ngerasain kamu tuh seperti pencerah untuk mungkin kehidupannya dia, pencerah untuk jiwanya, pencerah untuk pikirannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga adalah energi yang baru terbukakan dan baru jelas buat dia, ya. Mungkin banget selama ini energi itu tidak benar-benar mungkin dia sadari atau dia rasakan, ya, teman-teman, ya. Saat ini sangat mungkin banget dia menjadi merindukan untuk komunikasi sama kamu. Setelah sudah terbukakan, ketika dia sudah bisa mengerti dan memahami energinya, barulah dia mulai mengalami kerinduan sama kamu. Ada rasa takut kehilangan kamu. Di sini berdiri dengan energi fear, ya. Berarti orang ini sangat terdorong untuk berkomunikasi sama kamu. Karena orang ini mungkin banget punya banyak sekali energi kekhawatiran, energi ketakutan, energi kegelisahan gitu, ya. Nah, energi ketakutan-ketakutan ini bisa saja yang juga menjadi kendala dalam hubungan kalian. Karena orang ini mungkin banyak energi-energi galau, takut, worry, ya. Di sini juga ada energi inner child, di mana orang ini secara inner child mungkin banyak bermasalah, belum clear, belum jelas gitu, ya. Makanya energi dengan adanya energi cinta kamu itu membawa kepada dia sebuah energi dari yang namanya kejelasan, energi yang dari namanya pemulihan. Mungkin jadi membawa dia banyak petunjuk, banyak arahan gitu, ya. Selain itu juga ada energi intuitions, ya. Jadi sangat mungkin banget intuisi orang ini banyak mengarahkan kamu. Intuisi orang ini juga banyak menjadikan suatu petunjuk untuk kamu, ya. Jadi intuisinya itu banyak dia itu diarahkan sama kamu,
Dan kamu tuh banyak membantu dia. Dan dia menyadari bahwa koneksi kalian adalah koneksi secara batin yang sangat-sangat kuat. Jadi ketika dia sedang khawatir, sedang takut, sedang bingung, sedang ada masalah, kamu juga bisa merasakan energi itu. Dan kamu membantu untuk bisa menenangkan dia, mendamaikan dia gitu ya. Dan secara pikiran, orang ini kan punya banyak kekhawatiran ya. Orang ini mungkin banget banyak kegelisahannya. Sehingga orang ini secara mindset itu sering banget pikirannya mungkin pesimis, pusing, mumet, banyak masalah, banyak kekhawatiran ya. Kamu, energi kamu yang banyak membuat dia tuh jadinya, oke, ini loh solusi dari masalah. Yuk kita berpikir solusi masalahnya apa. Ada kekhawatirannya gimana, solusinya, problem solvingnya gimana ya. Jadi suatu energi yang banyak membantu dia juga untuk berpikir dalam menyelesaikan sebuah situasi dan keadaan ya. Energi yang dia rasakan ke kamu, teman-teman, dia bisa merasakan bahwa energi kamu tuh energi yang sangat-sangat ternyata sempurna buat dia ya. Mungkin sama ini orang ini masih mencari-cari kesempurnaan menurut dia, tapi ternyata kesempurnaan itu ada di kamu, teman-teman ya. Itu yang baru-baru dia sadari banget ketika dia mungkin banyak merenung, banyak berpikir, dan banyak pakai analisa juga ya di sini. Karena memang secara komunikasi, kamu juga yang bisa membawa komunikasi sama dia itu bisa brainstorming bahasa aku. Bisa sama-sama diskusi kalau ada masalah, membantu kasih petunjuk dan sebagainya. Kita lihat ya energi orang ini seperti apa. Clover, kamu berdiri dengan seseorang yang ada sisi oportunisnya. Dia tahu memakai kesempatan dan momentum. Tapi ini juga ngomongin situasi finansial yang mungkin sedang gambling. Dibilang buruk banget enggak, tapi dibilangnya terbaik juga enggak. Orang yang penuh dengan kegelisahan, orang yang gampang stres, gampang overthinking, banyak khawatir ya. Dan saat ini orang ini mungkin sekali khawatir tentang masalah situasi keuangan dia yang sedang kurang baik ya. Orang ini itu juga sangat mungkin banget ya, banyak kegelisahan ya. Jadi mungkin banget dia ketika gelisah dan banyak masalah, ragu-ragu, dia jadi jarang mungkin ketemu sama kamu, meluangkan waktu untuk ketemu sama kamu, pertemuan sulit terjadi gitu ya. Karena konsen dia itu sedang banyak ke keuangan tuh. Orang ini sangat berfokus sama keuangan. Jadi orang yang berfokus sama finansial, orang yang juga sangat mungkin ada sisi jiwa bebas di dalam dirinya ya. Orang ini sangat banyak aktif bergerak ya. Di sini ada energi rider. Jadi ini juga sangat mungkin orang yang keluar masuk dalam kehidupan kamu. Jadi ketika situasi memburuk dia mungkin keluar. Nanti kalau udah membaik baru balik gitu ya. Teman-teman, orang ini pernah merasa kamu itu dalam tanda kutip menyakiti dia ya. Jadi ternyata yang disebut nyakitin itu adalah kadang-kadang bisa saja sebuah energi ketegasan, bisa saja sebuah energi mengarahkan dia gitu ya. Jadi seperti seorang anak yang seringkali kita kadang-kadang marahin, tapi itu anak bilangnya apa? Oh, mama galak, papa galak ya. Padahal kita kasih tahu buat kebaikan dia. Nah, dia menyadari ketika itu dia itu terkoneksi sama kamu. Dan ketika banyak sekali petunjuk, khususnya lagu yang dia rasakan terhubung sama kamu, musik-musik itu mulai mengarahkan dia ke arah kamu dan menyadari sebenarnya maksud hati kamu tuh apa sih ke dia. Kata-kata kamu bisa saja memang cenderung mungkin keras, tegas, pedes ke dia gitu ya, yang dalam tanda kutip mungkin seolah-olah menyakiti dia. Tapi itu adalah lebih kepada kamu pingin dia tuh belajar untuk lebih dewasa. Kamu juga mungkin mau mengarahkan dia ya. Dan saat ini sangat mungkin energi dia itu banyak ke arah memikirkan masa depan, yang salah satunya dia di dalam masa depannya dia bisa membayangkan adanya kamu di dalam masa depannya dia ya. Energi kamu tuh menjadi energi yang memotivasi dia untuk meninggalkan situasi yang lama ke situasi yang lebih baik. Jadi buat seseorang yang mungkin banyak keputusasaan sebelumnya, banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, banyak pesimis atau stagnan, gak mau maju, nah energi kamu itu membantu dia untuk apa ya, kayak ngebuat dia itu jadi lebih siap untuk berproses gitu ya teman-teman. Oke?
orang ini tuh sadar juga bahwa dia itu mungkin banyak yang belum siap untuk yang namanya komitmen, belum siap yang benar-benar bertanggung jawab, jiwanya dia masih sangat bebas gitu ya. Tapi ternyata dia itu punya energi cemburu kalau kamu tidak dimiliki sama dia. Karena begitu berarti kamu buat energinya dia, kamu tuh berarti banyak buat dirinya dia dan cintanya dia. Kenapa? Ada energi kecemburuan. Jadi di sini ada energi posesif dan protektif dari dia ke kamu, ya. Dan di sini juga ada energi di mana dia sangat-sangat merasa nyaman sama kamu seperti di rumah. Kamu membawa energi kebahagiaan dan kamu membawa energi ketenangan dan kedamaian, ya. Itu makanya tadi kan Sora udah bilang kalau ada masalah dia ngerasa kamu tuh bisa membantu dia gitu ya. Kamu bukannya ketok magic ya nyelesain masalah dia, bukan seperti itu. Energi yang kamu bawa membantu dia, memotivasi dia, mengarahkan dia untuk ngelihat jalan keluar, itu bisa bantu dia untuk diskusi ke arah jalan keluar dan memotivasi dia. Ini tidak dimiliki semua orang ya, karena butuh emosional yang baik, butuh kedewasaan, butuh pendalaman spiritual juga gitu ya. Nah, dia merasa secara emosional itu intim sama kamu, secara emosi itu dekat sama kamu. Artinya dia ngerasa kamu bisa berempati sama keadaan dia, bisa merasakan, bisa peduli, bisa caring. Kamu juga mungkin dia nggak banyak jelasin, kamu bisa ngertiin. Bahkan mungkin energi kamu juga terasa sangat dekat sama dia. Jadi dia ngerasa kayak ketika ada keputusasaan, keraguan, ketidakyakinan, kamu ada di sana dan membawa dampak positif. Intinya itu teman-teman ya. Oke. Dan sekarang dia mulai ada energi mau bergerak ke kamu. Kalau sebelumnya mungkin banyak stagnan karena dia tidak siap kehilangan kamu. Tuh. Orang ini punya wounds atau punya luka dengan ayah, teman-teman. Satu, memang mungkin tidak ada sosok ayah di dalam kehidupannya dia, ya, yang mungkin mengajarkan ketegasan, mengajarkan analisa, mengajarkan menjadi kuat, mengajarkan jadi tanggung jawab. Gitu ya, itu sangat mungkin banget mengajarkan energi maskulin energi, di mana teman-teman di dalam kehidupan kita selalu ada feminim energi dan maskulin energi ya. Cuma memang kalau di perempuan biasanya aku tekanin ya, biasanya lebih banyak feminim, di cowok lebih banyak maskulin. Tapi kadang-kadang ada juga yang tergonta-ganti gitu ya. Nah, biasanya ketika tidak ada sosok ayah itu akan mempengaruhi energi maskulin. Jadi makanya mungkin kurang bisa tegas, kurang bisa tidak berani mengambil tantangan, menghindari masalah, tidak berani mengambil resiko, karena itu butuh sifat maskulin untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dia juga nggak tahu kenapa, dia juga nggak paham kenapa, penuh dengan misteri energi kamu yang dia cuma bisa merasakan energi cahaya itu dari kamu. Nah, tapi karena kamu punya energi cahaya itu juga lah yang membuat dia tuh merasa aku tuh bisa cocok sama kamu. Kamu adalah wife atau husband material. Kamu adalah seseorang yang aku layak jadikan pasangan. Dan aku pengen berkeluarga sama kamu. Karena dia merasakan energi kecocokan ini. Energi kedewasaan itu. Selain itu, energi cahaya itu juga membawa dia merasakan dia itu soulmate-an sama kamu, teman-teman. Ya, dia merasakan kamu tuh adalah energi belahan jiwanya dia. Ya. Tuh. Ini energi kamu tuh sangat banyak masuk ke cakra hatinya dia ya teman-teman ya. Banyak masuk ke cakra hatinya dia. Kamu bisa menyentuh hatinya dia. Kamu membawa energi kesembuhan buat dia. Karena memang kamu sudah melewati proses inner wisdom, kebijaksanaan, mengarahkan. Dia merasakan kamu itu punya banyak energi kebijaksanaan. Dan kamu banyak mengarahkan dia untuk jadi sosok yang lebih bijaksana ya. Karena memang banyak dari kalian yang banyak melewati proses meditasi, teman-teman, atau mungkin mengarahkan dia untuk lebih banyak meditasi. Tuh. Kamu tuh menjadi tempat di mana dia merenau, tempat di mana dia merasakan nyaman, merasakan aman. Jadi ketika kamu nggak ada, dia kehilangan ini semua, kehilangan keamanan, kenyamanan, support, gitu ya. Dan dia tidak bisa lagi memungkiri energi kebenaran itu, gitu ya, kenyataan itu. Kalau memang kamu cahayanya buat dia, cinta kamu, gitu ya. Ketakutan dia ini karena mungkin dia melihat kamu sudah mulai dekat sama yang lain. Atau kamu seperti, kok kamu udah move on ya? Kamu bisa ya tanpa aku, gitu loh.
Ini adalah energi dari seseorang yang sangat ingin bisa untuk memanjakan kamu, ya. Dan sangat mungkin banget dia itu hilang arah tanpa kamu. Ya, ini jelas. Makanya energi kamu memberikan terang karena memang dia itu sekarang dalam posisi hilang arah, bingung mesti gimana, kecarian. Selain ada father wounds, juga ada mother wounds. Jadi bisa saja orang ini ada yang kehilangan sosok ayahnya, ada yang kehilangan sosok ibunya, atau mungkin keduanya, teman-teman. Ya, yang kehilangan sosok ibu itu biasanya jadinya kurang bisa lembut, nggak ada seseorang yang mungkin bisa mendengarkan dia, melembutkan dia, sayangin dia, kasih dia banyak perhatian, taking care dia. Dan simpelnya, sekarang dia sangat-sangat menginginkan kamu. Kalau sebelumnya orang ini keluar masuk, ya, sekarang dia menginginkan hubungan ini untuk lebih dia perkuat. Karena di sini selain ada energi soulmate, di sini juga ada energi twin flame. Dia memang merasa perjalanan jiwa dengan kamu, berproses dengan cinta dengan kamu, itu bukanlah suatu energi proses yang biasa. Proses perjalanan, ya, proses yang saling membangun, ya. Walaupun selama ini dia akhirnya menyadari, selama ini mungkin kalau salah, dia sering banget menyalahkan kamu kembali, gaslighting, ya, victim mentality. Jadi ngebuat kamu dia yang salah tapi seolah-olah kamu kayak gitu, ya. Tuh. Orang ini tuh kayak kurang kasih sayang gitu loh, teman-teman. Ya, kurang kasih sayang. Ada yang senengnya dapat perhatian banyak, ya. Jadi sangat mungkin banget ada yang mencoba mencari kasih sayang di tempat yang lain, ya. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dibandingkan sama kamu. No one compares. Nggak ada yang bisa dibandingkan, ya. Dan saat ini dia sangat kangen kamu. Ada beberapa dari kalian yang menghindari dia dan mungkin ngeblok dia. Dia cuma bisa berharap kamu nggak blocking dia lagi. Kamu masih mau berkoneksi sama dia, ya. Karena dia pingin memurnikan hubungan kalian kembali, ya. Dia pingin terhubung lagi, ya. Karena memang energi kamu adalah energi support terbesarnya dia. Nih, orang ini siap, teman-teman, untuk melakukan perubahan, change, ya. Jadi yang selama ini mungkin kurang tegas, yang selama ini masih berusaha mencari-cari yang lain, mungkin ada yang flirting, mungkin ada yang ego, pingin dapat sayang lebih daripada satu, mungkin masih ada yang takut sama kekhawatiran sama masa depan. Itu semua pingin dia rubah, teman-teman, ya. Apakah hubungan ini punya potensi bersama-sama? Ada energi whip, heart. Teman-teman, kalau Soulmate ini sangat mungkin, ya. Walaupun memang ada satu kerja keras, teman-teman. Ada satu kerja keras, artinya ada satu proses, teman-teman, di sini antara kamu sama dia untuk jangka panjangnya, ya, ada proses. Namun, ini juga menandakan bahwa hati dia itu terus-menerus akan selalu mencari kamu sampai selamanya, ya, jangka panjang. Kalau kalian gak bisa bersama-sama, ya. Karena memang kunci hati dia tuh ada di kamu lah, intinya gitu. Kunci hati dia tuh ada di kamu, sehingga udah pasti hatinya dia terus terdorong untuk berusaha gimana pun juga mencari kamu, teman-teman. Karena kalau tidak ada kamu, dia seperti sebuah kapal yang jalan tapi terombang-ambing dalam ketidakjelasan, dalam ketidakpastian. Dan hati dia tahu, yang dia inginkan itu kamu, kuncinya ada di kamu. Intinya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Sora seneng sih. Ini adalah sebuah cinta yang sangat-sangat dewasa. Ini cinta yang nggak cuman melihat romantisme aja. Ini cinta yang jelas memproses manusianya. Tuh, transformasi kan? Cinta ini membawa transformasi buat kamu dan buat dia. Jadi buat teman-teman yang hari ini mendengarkan ini, tapi kamu tidak merasa ada transformasi di dalam kehidupan orang itu, atau tidak ada transformasi di dalam kehidupan kamu. Gini, teman-teman, ketika kita memberi, kita pasti menerima. Ketika kita mentransformasi hidup orang, kita juga pasti bertransformasi. Kalau ini semua belum terjadi di dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu atau dengan orang yang kamu pikirkan, berarti mungkin pembacaan hari ini belum untuk kamu. Karena ini jelas, ya, ada dampaknya, harus jelas terdampak dalam hidup orangnya dan dalam hidup orang itu, gitu loh, teman-teman, ya. Jadi ini adalah ada hasil dari memang ini adalah hubungan yang mana kamu udah effort untuk berusaha merubah dia. Jadi bukan hubungan yang nggak ngapa-ngapain terus ada hasilnya gitu, ya, teman-teman, ya. Dan ini memang sudah menjadi takdir. Artinya pertemuan kamu dengan dia, kamu membantu dia untuk proses, kamu jadi jalan terangnya dia, itu sudah jadi bagian dari rencana dan takdir semesta.
Intinya seperti itu. Oke? Dan teman-teman yang kemungkinan memang pengen terus bisa menyupport dengan energi positif, mungkin teman-teman juga butuh untuk lebih seimbang energinya, ya. Silakan dibeli gelang kristal ametis ini. Ametis kupu-kupu ini, kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa, teman-teman. Ini cantik banget. Batu kristal ametisnya juga premium, asli ya, dan ini import, teman-teman. Udah suara booster dengan energi healing, tapi ini bukan jimatan, bukan susukan ya. Nah, ini sudah terkoneksi dengan cakra ajna atau cakra mata ketiga, membantu intuisi, dan ini juga membantu membawa energi positif, manifestasi positif, teman-teman, menarik energi cinta kasih dan memberikan energi cinta kasih. Ketika kamu mau memberi, kamu akan bisa menerima ya. Jadi nggak bisa cuma terima doang, teman-teman, nggak mau memberi ya. Membantu keseimbangan ya, untuk yang sering nggak fokus gitu, dan manifestasi positif. Harganya 265.000 aja. Di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia Sora di Sora Tarot, harganya 285.000. Stoknya terbatas, kalau sudah habis tidak bisa dibeli lagi kalau cuma beli PO 1 atau 2. Dibeli selagi masih ada. Setiap produk di Sora Tarot itu beda batunya, beda fungsinya. Setiap produk itu punya fungsi masing-masing, teman-teman. Oke? Bisa diberikan juga sebagai hadiah ya, teman-teman. Aku akan memberikan nanti instruksi untuk disinkronkan. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller, bisa langsung DM juga ke kita, nanti kita kasih tahuin ketentuannya ya. Ayo dibeli sekarang. Buat yang udah beli, silahkan boleh tuliskan komentar gimana efeknya memakai dari produknya Sora ya. Terima kasih sudah boleh promo. Aku mesti promo setiap hari, karena nggak setiap hari orang mungkin nggak nonton tiap hari juga. Masih banyak yang belum tahu gitu ya. Oke, kita lihat zodiak yang terungkap. Kita cek ya. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Taurus, Pisces, Libra, Aquarius, Virgo, Cancer, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Nah, teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, teman-teman juga yang kepingin untuk dibacakan tarot dengan dibuat video YouTube seperti ini, boleh banget ya. Kalau dibuat video YouTube seperti ini kan lebih jelas kelihatannya ya, lebih clear juga, teman-teman. Lihat kartunya. Apalagi mungkin untuk kamu yang susah buat janjian waktu ya, mungkin sibuk banget atau seneng dengerinnya berulang-ulang Sora biar jelas, boleh banget ya. Buat kamu yang merasa aku tuh orangnya butuh loh Sora denger berkali-kali baru paham, boleh pesan aja paket video ya. Atau kamu boleh janjian meet up ketemu Sora juga boleh. Mau belajar tarot sama Sora juga boleh. Kalau memang berjodoh kita ya, teman-teman. Bisa nggak Kak Sora? Ya bisa-bisa aja buat orang yang kepinginan buat belajar dan fokus. CSAU GSPD ZYRJ MVUN FV. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.